Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberkati kita, dan membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita teruskan siri tadabbur kita surat Hud. Dan kita masih bicara tentang kisah Nabi yang sangat-sangat disayangi oleh Allah, Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Hud ini yang bermula daripada ayat yang ke-69 lagi hinggalah bersambung dengan kisah Lut alaihissalam, anak saudara Nabiullah Ibrahim, yakni hingga ayat yang ke-83. Karena sedia maklum, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut dalam surah ini digabungkan. Bukan semata-mata kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Lut punya hubungan darah dan family, tetapi malaikat yang diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut, ini bukan azab buat kaum Nabi Lut, sebelumnya diperintah oleh Allah
untuk singgah bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, menyampaikan kabar gembira. Jadi luar biasa malaikat ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada keluarga Ibrahim di dalam perjalanannya menuju ke negeri Nabi Lut untuk membinasakan kaum mereka. Sebab itulah ketika malaikat masih berada di rumah Nabi Ibrahim sebagai tetamu, dan selepas menyampaikan busyra kepada Nabiullah Ibrahim, dan setelah Ibrahim diberitahu oleh para tetamunya bahwa mereka akan diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim sempat bermujadalah. Ya, semacam apa ini, bukan berbalah ya. Ya, mengumpulkan banyak pertanyaan kepada tetamunya ini tentang Lut dan kaumnya. Itu dinyata dalam ayat 74. Dan insya-Allah kita akan pelajari. Tapi sebelumnya jamaah sekalian, karena kisah Nabi Ibrahim ini semua kisah yang sangat menarik, penuh dengan pengajaran. Secara umumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yakni Nabi yang oleh Allah diberi anugerah kelebihan yang luar biasa daripada segi kecerdasan otaknya, kecerdasan IQ dia, dan juga oleh Allah dianugerahkan kecerdasan jiwanya. SQ dan EQ dia luar biasa. Ini kalau jamaah mau kaji kisah Ibrahim minal bidayah ila nihayah, dan itu banyak sekali dijelaskan oleh pakar-pakar sejarah dengan sangat lengkap. Kisah Ibrahim daripada awal hingga akhir. Kedua-dua anugerah Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim ini, satu kecerdasan IQ dia, dan kedua kejernihan jiwanya. Kalau dalam bahasa muda sekarang itulah IQ-nya hebat, EQ dan SQ-nya pun juga luar biasa. Dalam sejarah risalahnya, Ibrahim ini banyak melakukan hiwar dalam dakwahnya. Hiwar itu maknanya ya semacam dialog, percakapan, jidal, mujadalah, berhujah dengan kaumnya bagi meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, yakni benda-benda langit, saat itu satu di antaranya, di samping sembah benda-benda langit, di samping menyembah batu-batu, berhala, juga mungkin menyembah Namrus. Ketika Ibrahim ingin meyakinkan kaumnya yang mereka itu menyembah benda-benda langit, bahwa benda-benda di langit tidak layak disembah, tidak berhak disembah, karena dia bukan pencipta tapi dicipta. Ibrahim benar-benar menggunakan kecerdasan
akalnya. Melihat bulan, melihat planet, melihat matahari. Dan mufassir memahami kisah ini, Ibrahim sebetulnya bukan subhanallah, Ibrahim tidak syirik. Ketika Ibrahim kata, ini Tuhanku. Setelah ia hilang, aku tidak suka benda yang hilang. Tengok bulan, ini Tuhanku. Ketika bulan pun lenyap juga sekejap ada, Ibrahim kata, jika Tuhanku tidak memberi aku hidayah, aku akan jadi sesat. Lalu Ibrahim memberitahu pada kaumnya, di depan kaumnya, inilah Tuhan kita, matahari, lagi besar. Ini mesti Tuhan ni. Setelah matahari pun rupanya berubah-ubah. Sekejap ada siap dalam Ibrahim, bari, aku membebaskan diriku daripada semua itu. Itu semua bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya yakni inni wajjahtu wajah lilladzi fataras samawat. Begitu cara Ibrahim meluruskan akidah kaumnya dengan khiwar. Itu menggunakan sini nih. Biar kaumnya yang menyembah benda-benda tadi tahu, sedar bahwa itu perbuatan yang salah. Bagaimana mungkin benda-benda yang dicipta disembah. Dengan kaumnya khiwar. Dengan ayahnya berhujah. Ya. Dengan rajanya berhujah. Ibrahim dengan hajat kan berhujah. Ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, kan dihadapkan ke mahkamah. Mahkamah awam dipanggil, mahkamah rakyat. Ya. Dengan penguasa Mesir ketika menemani istrinya Sarah ke sana, berhujah, khiwar. Dengan anaknya Ismail alaihissalam, satu khiwar perbualan yang membuat kita pasti terharu. Minta maaf, mungkin malaikat pun bingung melihatnya. Cemana seorang ayah bagi tahu anaknya, anakku, ayah disuruh Allah nak sebelih kamu lah nak. Apa pendapatmu nak? Anaknya pula jawab, ayah, lakukan sajalah, laksanakan sajalah. Khiwar. Dan dalam ayat yang kisah yang kita baca ini, Ibrahim berhujah dengan, berkhiwar dengan malaikat. Soal jawab, kenapa ini? Kenapa begitu? Ini ayatnya. Ayat 74. Hujung ayat 74 kan, yujadiluna fi qaumil yujadilu. Di sini Ibrahim benar-benar menunjukkan kecerdasan IQ dia. Pada masa yang sama, Nabi Ibrahim juga punya, diberi anugerah oleh Allah, punya kejernihan hati, kesucian jiwa. Emotional quotient-nya, spiritual quotient-nya sangat tinggi. Dan itu boleh kita lihat dalam ayat 75 selepasnya. Inna Ibrahim la halim. Halim. Allah. Munib. Itu kaitannya dengan hati. Dengan jiwa. Kaitannya dengan emotional quotient. Kaitannya dengan spiritual quotient. Berhujah kayak ini. Lengkaplah Nabi Khalilullah ini sebagai manusia yang sempurna. Bahasa yang mudah. Otaknya cerdas. Berfikiran logik. Sistematik. Jiwanya suci. Lembut. Dan baginda Ibrahim mewariskan kedua-dua kelebihan yang Allah berikan ini
kepada kedua putranya. Ingat, kita telah pelajari dahulu. Putra pertama namanya Ismail. Allah nyatakan apa? Allah beritahukan kepada Ibrahim apa? Ghulamin halim. Aku berikan anak kepada Ibrahim dengan ghulamin halim. Anak yang halim. Itu mencontohi sifat orang tuanya. Halim itu kaitannya dengan jiwa, dengan hati. Sementara anak kedua, yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam surah Hud ini yang sedang kita pelajari, yakni Ishak. Apa kata Allah? Ishak. Ghulamin alim. Lain. Ishak ghulamun alim. Anak yang alim. Alim itu di sini. Cerdas, otaknya hebat, IQ-nya tinggi. Bukan maknanya Nabi Ismail tidak punya IQ, bukan. Tetapi kelebihan yang Allah sebutkan, yang Allah anugerahkan pada Ismail, tak sama dengan kelebihan yang Allah sebutkan, yang Allah berikan kepada Nabi Ishak. Untuk Ishak, alim. Untuk Ismail, halim. Bapaknya pula alim dan halim. Allahu Akbar. Jadi Ibrahim benar-benarlah berdakwah dengan berhujah boleh, berdakwah dengan mengumumkan berbagai alasan boleh, berdakwah dengan cara yang boleh diterima oleh mereka kaumnya yang menggunakan akal sehatnya boleh. Kepada mereka yang mungkin kurang biasa berfikir, Ibrahim berdakwah dengan akhlaknya, kelembutannya, dan lain sebagainya. Baik. Berkaitan dengan kisah Ibrahim, atau tetamu Ibrahim yang datang ke rumah Ibrahim, yang Ibrahim sempat nanti bermujadalah, inilah. Kedua-duanya ini ditunjukkan oleh Ibrahim. Dengan IQ yang tinggi, Ibrahim melakukan mujadalah, khiwar dengan malaikat yang jadi tamunya. Dengan sifatnya yang halim, yang awah, yang munib, Ibrahim benar-benar menunjukkan kesopanannya, ketinggian akhlaknya, kemuliaan budi pekertinya. Ini penting ya Mas Yan untuk kita ketahui. Sangat penting kisah ini. Sebelum kita teruskan, tapi ini sebenarnya sudah mulai penjelasan pada ayat yang kita pelajari. Tapi saya ingin tambahkan. Izinkan saya jamaah sekalian mengutip bagi menambahkan uraian kisah ini. Sebab seperti saya katakan, kita bukan sekadar membaca kisah sejarah, tapi kita ingin mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sangat berharga untuk kita contohi daripada sejarah Ibrahim yang Allah ceritakan ini. Pengajarannya, bukan hanya sekadar aspek sejarahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini kita masih bicara dalam ayat ya, surah Hud inilah. Nah, jemaah sekalian. Kita bicara kan tempoh hari kita berhenti pada ayat 73, kan? Tapi susah karena nak pisahkan susah karena ini bersambung ya, mulai pada ayat 69 ya. 69 hingga ayat paling tidak dari ayat 76 itu kisah Nabi Ibrahim lalu disambung dengan kisah Nabi Lut. Susah nak ayat itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi saya ingin sampaikan sedikit menambahkan penjelasan
Bahkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tolong perhatikan betul. Ini saya kutip daripada kitab beliau, Miftahu Daris Sa'adah. Yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Miftahu Daris Sa'adah. Nama kitabnya pun sudah sangat menarik. Miftah itu kunci. Dar itu negeri. Sa'adah itu kebahagiaan. Masya Allah. Qayyim memberikan nama kitab yang dikarangnya, Kunci Negeri Kebahagiaan. Wah. Karena setiap kita ini pasti ingin bahagia dunia dan akhirat lebih-lebih. Maka kita mesti tahu dan punya kuncinya. Ibaratnya akhirat ini satu negeri, satu bangunan. Ada pintu untuk kita masuk. Nak masuk melalui pintunya. Dan untuk boleh masuk, kita kena buka pintunya. Dan untuk membuka pintunya, mesti ada kuncinya. Itu nama kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begini, ringkasnya. Jamaah sekalian, lama Nabi Ibrahim inginkan anak. Betul? Sangat lama. Nampaknya mengharapkan lahirnya anak daripada istri pertama, ya agak susah. Karena istri pertamanya Akim. Tidak pernah beranak. Lalu Allah anugerahkan anak melalui istri kedua, itu pun daripada hamba abdi yang diberikan oleh istri pertama, Hajar. Dengan perkawinan Ibrahim yang kedua dengan Hajar, Allah kabulkan doa Ibrahim. Basyarnahu, doa Ibrahim, yakni Rabbi habli minas solihin. Itu doa yang lama diucapkan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuanku, anugerahkanlah kepadaku, ya Allah, minas solihin, daripada orang yang soleh. Jadi minta anak yang soleh, yang soleh, yang soleh. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, inginkan zuriat bagi meneruskan perjalanannya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, dikata begini. Wa unabbihuka ala khaslatin wahidah mimma akramahu Allah Ta'ala bihi min mihnatihi bi dzabhi waladihi. Fa inna Allah tabaraka ta'ala jazahu ala taslimihi waladahu li amrillah bi an baraka fi nasli wa qattaraha ala hatta mala'is sahl wal jabal. Fa inna Allah tabaraka ta'ala la yataqarramu alaihi ahad wa huwa akramu. Cara ringkasnya begini. Ibrahim lama menginginkan anak bagi meneruskan perjuangannya. Kalau ada keturunan kan. Lalu Allah anugerahkan anak itu. Sudah mulai nampak cerah masa depannya. Sudah lahir seorang anak. Tapi nampaknya belum dapat meneruskan, kan masih bayi. Masih bayi. Itu pun oleh Allah disuruh memisahkan tempat tinggalnya. Letak nun jauh di Makkah Al-Mukarramah. Ismail adalah. Ingat ya, yang diinginkan oleh Ibrahim yakni punya anak, nanti anak punya zuriat lagi, berketurunan banyak-banyak, menyambung perjuangannya. Itu yang diinginkan. Dan sekarang sudah ada tanda-tanda kemakbulannya. Anak sudah lahir. Tapi masih kanak-kanak. Tapi masih kanak-kanak. Saat itu pula, ketika keinginan Ibrahim begitu tinggi, anaknya nanti membesar, punya anak, punya cucu, zuriat, dan kembang makin ramai.
kembang biak. Tiba-tiba datang perintah Allah pada Ibrahim, sembelih anakmu. Coba jemaah sekalian. Dari segi logik, bila Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, yang mana anak ini diharapkan dapat hidup membesar, berduriat, berdakwah. Bukankah maknanya kalau melaksanakan perintah Allah, habislah, harapannya dah habislah, hancur. Aku mengharapkan anakku ini hidup membesar. Ini harapan. Dan mulia sekali cita-citanya. Tapi kan Allah pula suruh aku sembelih dia. Habislah. Tak mungkin aku mengharapkan anak cucu lahir. Sedangkan anakku yang kecil itu pun aku disuruh menyembelihnya. Ini benar-benar ujian yang luar biasa. Dan ini pengajaran yang penting untuk kita. Apa pengajarannya kata Ibnu Qayyim? Rupanya jemaah sekalian, kesediaan, kepatuhan Ibrahim menyerahkan anak satu-satunya yang masih kanak-kanak untuk disembelih atas perintah Allah. Bahasa Al-Qur'annya disembelih ya, bukan dibunuh. Jadi bahasanya lebih, minta maaf, lebih keras. Kalau lembu, kata binatang kan, orang itu sembelih lembu, itu biasa dengar. Kalau orang itu bunuh lembu, itu nampak sadis, kejam. Tapi semalam ada berita, ada seorang ayah bunuh anaknya, wah itu kejam. Tapi semalam ada berita seorang ayah sembelih anak, lagi kejam. Dan Quran menggunakan istilah sembelih. Sembelih anak. Ibrahim bersedia menyerahkan anaknya untuk disembelih kerana patuh perintah Allah. Walhal dengan menyembelih itu maknanya harapan Ibrahim masa depan punya zuriat yang ramai menjadi pejuang penegak penyampai agama, habislah, berkecai. Cita-cita itu habis, hancur, musnah sudah. Kan di situ ada kontradiksi antara apa yang diinginkan. Kalaulah dia mahu punya zuriat yang banyak, ya anak ini mesti dijagalah biar besar, nanti biar cepat dikawinkan punya. Kan begitu logiknya. Begitu sunatullahnya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mengizinkan Ibrahim punya cita-cita, punya anak, punya zuriat yang semuanya dari soleh-soleh belaka dan berdakwah? Kalau kita kata Allah tak meridai cita Ibrahim, mustahil. Takkan Allah tak meridai cita-cita Nabi Ibrahim? Cita-cita yakni agar punya zuriat yang ramai dan menjadi penerus perjuangannya. Mustahil Allah tak ridha. Tapi kalau Allah ridho, merestui cita-cita Ibrahim yang mulia itu, kenapa Allah suruh Ibrahim sembelih anak itu? Wahal dengan disembelihnya anak itu Ismail, tak ada lagi zuriat lah. Coba, kalau kita berfikirlah biasa, bingung kita memahami. Iya, macam mana? Jangan-jangan memang Allah tak ridho Ibrahim punya zuriat banyak dan semua berjuang menegakkan agamanya. Tak mungkin. Tak mungkin Allah tak ridho. Cita-cita itu sangat diridhai. Tapi kalau Allah meridhai, kenapa anak satu-satunya yang diharapkan punya zuriat yang ramai, Allah suruh sembelih pula? Kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sangat cerdas memahaminya. Rupa-rupanya jamaah sekalian, kesediaan Ibrahim menyerahkan anaknya untuk disembelih kerana Allah, satu je. Ibrahim bersedia melaksanakan satu perintah saja. Perintahnya sembelih anak.
Li amrillah. Semata-mata karena perintah Allah. Bi an baraka bi naslihi wa qattara. Apa ganjaran yang Allah berikan? Berkat kepatuhan Ibrahim melaksanakan satu perintahnya. Allahu Akbar. Ibrahim berikan balasan berganda-ganda. Berganda-ganda. Pertama, anak tadi akhirnya taklah jadi kurban. Karena ia rupanya hanya ujian. Tuh, tak jadi kurban. Ismail kan tak terkurban. Karena Allah sendiri yang menyuruh untuk menghinikannya. Kedua, sunnah Ibrahim itu menjadi ikutan bagi umat selepasnya, khasnya umat Islam. Wadainahu bidzibin azim, kata Quran dalam surah Shafat. Kami tebus Ismail dengan dzibhin azim. Sembelian yang agung. Ada orang kata diganti dengan kibas waktu itu. Iya. Ada yang mengatakan dzibhin pada sembelian yang bukan hanya seekor kibas. Ribuan jutaan hingga hari ini. Sudah berapa kibas, sudah berapa kambing, sudah berapa lembu, sudah berapa unta yang dikurbankan. Ikut sunnah Ibrahim. Ketiga, Ismail melahirkan dzurriat. Banyak dzurriatnya. Dan salah satu dari dzurriatnya menjadi manusia teragung, termulia di sisi Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak kalah pentingnya, dalam Al-Quran juga disebut, berkat kepatuhan Ibrahim melaksanakan satu perintah Allah, sembelih Ismail, yang menurut akal waktu itu, dengan mengikuti melaksanakan perintah sembelih Ismail, maknanya harapan Ibrahim hancur. Itu akal kita kata gitu. Tapi Allah kata, oh tidak Ibrahim. Berkat kesediaan, berkat taslim dan Islam, patuh akan perintahku, aku berikan ganjaran balasan berganda-ganda. Lahirlah Ishak. Sebuah hari kita dah pelajari kan? Ibrahim sebenarnya sudah kurang berdoa lagi minta tambahan anak setelah Allah berikan anak bernama Ismail. Dah tak terfikir lagi dah punya anak lagi dah. Tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa ni. Istrinya pun sudah tua dan mandul. Malaikat datang ke rumahnya. Bertamu. Dan dalam kisah bertamu ini pun sebenarnya pengajaran yang banyak. Insya Allah saya perlu sampaikan pagi ini ya mas sekalian. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita bukan hanya membaca sejarahnya. Bukan aspek sejarahnya. Tapi kita ingin mendapatkan pengajaran daripada kisah ini untuk kita amalkan. Kelahiran Ishak itu yang sekalian, rupa-rupanya sebagai salah satu balasan Allah kepada Ibrahim berkat kepatuhan Ibrahim kepada perintah Allah ketika disuruh sembelih anaknya. Karena tidak mudah. Kenapa tak mudah? Dengan mematuhi perintah Allah, jadi sembelih Ismail, bermakna Ibrahim mesti menghancurkan harapannya lah. Harapannya kan anaknya ini melahirkan anak banyak dan berdakwah. Hancur dah. Saya tak ada harapan masa depan lah. Tak tahu bila saya mati mana lah, tak tahulah. Sama. Kan begitu logiknya. Tapi Allah Maha mengetahui. Lahirlah Ishak. Dari Ishak tengok. Berapa puluh nabi dan orang-orang soleh. Allah lahirkan manusia yang soleh dan nabi dari tulang rusuk Ishak. Dari tulang rusuk Ibrahim melalui jalur Ishak. Bani Israel. Makbul dari Ibrahim. Harapannya dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli minas solihin. Makbul. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli. Dan dalam ayat yang lain dia kata Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikanlah diriku ini orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Disebut wa min dzurriyyati. Wahai Mas itu hanya punya seorang anak. Masya Allah. Ibrahim saat berdoa ini jamaah, ketika dia berdoa Robbi habli minas solehin dalam surah Safa ayat 100, Ibrahim belum punya anak. Lalu Allah kabulkan, diberi Ismail. Setelah Ismail lahir, dia pun berdoa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diri hambamu ini orang yang rajin mendirikan salat wa min dzurriyyati. Dzurriyyat. Anak baru seorang dipanggil dzurriyyat. Mana mesti anak, cucu, cicit dan seterusnya. Cita-citanya luhur dan agung. Tapi saya ulangi sekali, Allah kata apa Ibrahim? Allah perintahkan apa? Ibrahim, sembelih aja anakmu. Bukankah dengan mematuhi perintah Allah maknanya Ibrahim maknanya menghancurkan sendiri cita-citanya? Pertanyaan saya kata, pertanyaannya tadi saya sebutkan. Apakah harapan Ibrahim supaya punya zuriat yang banyak dan semua jadi orang soleh itu tidak disetujui Allah? Tidak disetujui Allah? Tidak mungkin. Allah pasti restu. Bila Allah ridha, kenapa satu-satu anak yang nanti akan menjadi asbab lahirnya banyak cucu, Allah malah suruh ia sembelih? Itulah masalahnya. Ibnu Qayyim kata, oh, bukan. Allah punya rancang. Justru kesediaan Ibrahim mengorbankan anak satu-satunya yang dari segi logik akal maknanya meleburkan harapan masa depannya. Allah malah beri balasan yang berganda-ganda. Satu perintah Allah dilakukan, balasnya berganda-ganda. Dzurriyyat makin ramai. Bahkan Ishak alaihi salam itu anugerah Allah kepada Ibrahim sebagai balasan bagi kepatuhan Ibrahim kepada Allah, yakni menyembelih Ismail. Ini luar biasa nih jemaah sekalian. Ini pengajaran. Allah tuh syakur. Nah, kalau Allah suruh kita katakanlah melakukan satu perintah, satu suruhan, kita akan buat. Jangan khawatir, Allah akan bagi kita balasan macam-macam. Satu perintah kita lakukan. Satu larangan kita tinggalkan. Mungkin kita rugi. Rugi nampaknya kalau aku tinggalkan larangan ini. Sebab kalau aku tak buat benda ini, rugi saya. Ini peluang pekerjaan yang hebat. Kalau saya mau sogok orang ini, saya mau suap orang ini, kalau saya mau riswah orang ini, maknanya projek ini saya dapat. Coba. Tapi takkan untuk mendapatkan projek kena suap, kena langgar larangan Allah. Ya pula, tak boleh. Langgar larangan Allah tak boleh. Tapi kalau saya tak langgar larangan Allah, tak tinggalkan larangan kalau saya meninggalkan larangan Allah, saya tak dapat proyek. Saya kehilangan sekian juta. Kalau saya tak rasuah, saya kehilangan sekian juta. Rugi. Kalau saya sedia mau rasuah, saya maknanya kalau kita langgar larangan Allah, menguntungkan. Kalau tinggal larangan Allah, malah merugikan. Itu pikiran kita. Tapi berdasarkan kisah Ibrahim, ulasan diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah dalam kitab Darul Miftah dari Sa'adah, bukan begitu cara berfikir kita sebagai orang Islam. Tinggalkan larangan Allah itu. Apa larangan itu? Rasuah. Habis kalau aku tinggalkan, aku tak dapat projek. Kehilangan sekian juta. Kamu tahu tak? Dengan meninggalkan larangan Allah, satu Allah, nanti Allah akan ganti kamu berganda-ganda. Kamu pikir kamu akan kehilangan sekian juta nilai proyek itu. Sesuatu yang kamu anggap hilang, lenyap daripada kamu, nanti Allah akan ganti.
Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau aku lakukan perintah ini, rugi aku. Nabi Ibrahim, rugi. Sembelih anak, harapan masa depanku gelap. Oh iya pula. Kehilangan sekian-sekian, tak ada cucu, tak ada anak, tak ada cucu, rugi. Tapi Allah kata, tidak Ibrahim. Buat saja apa yang aku suruh. Nanti aku akan bagi kamu balasan berganda-ganda. Si Ibrahim mendapat gelaran Abul Anbiya itu rupanya, daripada penjelasan Ibnu Qayyim ini, satu di antara punyanya, kepatuhannya kepada Allah yang tidak bersyarat. Suruh pisahkan anak dan istrinya, anak masih bayi di tempat yang jauh, Ibrahim tak boleh duduk bersama, patuh samina bapakna. Suruh sembelih anaknya yang dia tidak ikut membesarkannya, karena ibunya yang ikut besar di tempat yang waktu tak layak dilakukannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Badar li amrillah bi amrillah. Segeranya Ibrahim. Wafaqu alaihil wal abahu. Anak akhirnya patuh tanpa membantah dan sebagainya. Jadi, kalau boleh kita simpulkan, kepatuhan Ibrahim kepada perintah Allah buat satu suruhan, ganjaran yang Allah berikan pada Ibrahim bermudha'af, adha'afan mudha'afah. Ismail jadi anak soleh, melahirkan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Berjaya membina Ka'bah, memberikan Ka'bah, menjadikan Arab makan jadi makmur seperti sekarang. Lahir Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yusuf, sampailah para nabi semuanya. Nama Ibrahim ini namanya dipuji oleh semua umat beragama. Yahudi menghormatinya, Nasrani menghormatinya, apalagi orang Muslim. Dapat gelar yang paling tinggi yang Allah berikan, namanya Khalilullah. Itulah kalau kita pasrah kepada Allah. Jadi jangan kita untung rugi itu berdasarkan andian kita. Allah lah yang menentukan untung ruginya. Memang sepintas lalu, saya ulangi, sepintas lalu rugi. Kalau awak tak rasuah pegawai itu, awak rugi karena awak tidak gagal memenangkan projek itu. Itu berjuta apa? Alah, bukan banyak sangat. You rasuah 1 juta. Nilai projek itu 500 juta. Untung banyak. Ya pula ya. Rugi. Kata kita. Hilang 1 juta. Dapat proyek nilainya 5 juta. Kan untung. Ya pula. Tapi kan haram. Allah kata jangan buat. Tapi kalau saya tak buat, saya tak ada apa-apa. Itu kata kita. Ini anak satu-satunya yang akan melahirkan anak cucu cicit. Harapanku terkabul satu hari. Punya zuriat yang ramai, semua soleh-soleh belakang. Tapi Allah suruh aku sembelih dia. Tengok. Kalau aku sembelih, habis. Hancur harapanku. Itu kata kita. Tapi tidak kata Allah. Inilah Islam yang luar biasa. Yang Ibrahim telah ikrarkan, inni wajjahtu wajhiya, itu di situ lah. Ketika Allah berfirman, aslim, Ibrahim berserahlah. Ibrahim kata, aslamtu, itulah aslamtu lirabbil alamin. Itu pengajaran yang luar biasa. Di situ ada tauhidnya, jemaah sekalian. Sikap pasal itu, di situ ada pelajaran tauhidnya. Ketara sekali aspek tauhidnya. Aspek Islamnya, karena buatnya disuruh sesuai dengan arahan. Ketara. Aspek ihsannya. Tiga-tiga ini diterjemahkan serentak oleh Nabi Ibrahim waktu. Jadi tidak terpisah. Di situ ada aspek tauhidnya, ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Memang tidak mudah. Berat. Karena apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang mungkin bercanggah dengan
Baik, jamaah sekalian. Itu kata Ibnu Qayyim, saya tertarik dalam buku kitab beliau ini, yang diuraikan dalam kitab beliau. Panjang, lebar beliau menceritakan di situ. Nah, sekarang kita masuk pada Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian. Kan di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, ayat yang ke-75, Halimun Awwahun Munib. Tapi dalam ayat sebelumnya 74, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'adhul busyra yujadiluna fi qaumil Lut. Jadi macam ada sedikit sifat kontradiktif tu. Sebelumnya Ibrahim yujadil. Yujadil itu mana berbalah, berbantah, berhujah. Hujah. Berhujah pula. Bila hujah maknanya menunjukkan kecerdasan IQ dia. Tapi dalam ayat 75, sesungguhnya Ibrahim itu orang yang halim, yang awah, yang munib. Itu kaitannya dengan EQ, dengan SQ, dengan jiwa yang suci. Minta maaf sekali, minta maaf. Sekarang banyak kan orang yang pandai berhujah. Pandai hujah banyak kan sekarang? Oh, hujah, bla 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 bla. Oh, berdebat, berhujah. Tak kira lah di luar ke, di dalam ke, di masjid, dua masjid ke, di kedai kopi ke, di dewan parlimen. Ramai orang berhujah. Yalah, kalau hujah itu bolehlah dikatakan sebagai tanda, bukti bahawa orang itu punya kemampuan berfikir, okeylah. Tapi adakah kepintaran orang sekarang berhujah, kegemaran orang sekarang berlawan hujah, disertai dengan jiwa yang suci, yang bersih, yang halim, yang munib? Atau jangan-jangan ini saja yang ke depan, sini kosong? Ini Quran, ajaran Quran. Jamaah sekalian, kalau kita sedang berdebat, berhujah, hanya menggunakan yang sini saja, tanpa dikawal oleh ini, yang dalam hati. Ramai orang menggunakan, mendaya gunakan secara optimum IQ dia, tapi EQ dia gagal dikawal. Apa yang jadi? Berhujah, tapi gagal menguasai emotional quotient-nya. Emosinya, apa jadi? Bertumbuk jemaah sekalian. Bertumbuk. Bergaduh. Oh, hanya kalimat kata yang keluar tu bukan kalimat yang sopan. Seronok rasanya kalau dapat membantai lawan hujahnya. Itu kan karena hanya menggunakan di sini. Ini tak ada nih. Sebaliknya kalau orang hanya menggunakan yang di sini saja, mengawal emosi, penyabar, penyayang, belapang dada, ini tak guna, ya akhirnya duduk diam. Malah kata, yolah, hanya kasihan aja. Nah, memadukan kedua-dua ini tidak mudah, tapi Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita. Ya, Nabi Ibrahim teladan. Bagaimana orang yang mampu mendaya gunakan akal secara dalam keadaan yang paling optimum, secara optimal, tapi mampu dikawal oleh emosinya, atau masih mampu mengawal. Sebab kalau otaknya terlalu ke depan, tapi hatinya tak diikut sertakan, ya adanya panah je lah. Panah, akhirnya cara yang bukan-bukanlah. Akhirnya bukan mencari kebenaran, mencari kemenangan. Seronok rasanya bila lawan hujahnya kalah. Akhirnya macam orang main bola. Tu main bola tu je masih. Katalah pasukan ini, pasukan A melawan pasukan B main bola kan.
Apa yang dirasakan oleh pasukan A, katalah, yang melawan pasukan B, jika adalah pemain pasukan B ini melakukan kesalahan, pelanggaran, dapat kartu kuning, dapat kartu merah, ada kesalahan. Apa yang dirasakan oleh ini? Seronok atau sedih? Pasti seronok. Seronok padan. Apa yang dirasakan oleh pemain-pemain pasukan B? Jika melihat ada seorang pemain lawan dapat kartu merah, dipitak penalti dan dibuang padang dua-dua sekali. Goalkeeper dibuang dan sehingga mereka tinggal 9 orang. Apakah pasukan B itu macam sedih menangis, tolong jangan buang itu? Ada. Seronok. Jadi tengok kawan itu salah, tengok kawan itu jatuh, tepuk tangan. Itu main bola. Tapi dalam perhujahan, dalam perdebatan, apalagi mencari kebenaran, tidak boleh. Kawan salah malah seronok, keduri. Ini bukan contoh Nabi Ibrahim. Bukan. Coba siapa, kaum mana yang malaikat beritahu pada Ibrahim yang Allah perintahkan untuk dibinasakan? Kaum yang akan dibinasakan oleh malaikat atau beritahu Yunus siapa? Kaum Nabi Lut. Bukan kaum dia. Kaum Nabi Lut. Dan Ibrahim tahu kaum Nabi Lut memang jahat. Sungguh Ibrahim tak kata padan, kaum padan tuh Nabi Lut padan. Itulah jahat sangat kamu. Tak. Ibrahim malah sedih. Halim itu mana ada, nanti saya jelaskan apa mana halim. Merayu. Bukan maknanya menantang keputusan Allah. Tidak. Bukan karena Ibrahim ini menyokong kaum Nabi Lut yang jahat. Bukan. Walaupun Ibrahim mewajarkan kaum Nabi Lut yang jahat itu dibinasakan, tapi hatinya halim. Ini tidak mudah ya Mas Kanspi. Tidak mudah. Ini dalam sehari-harian pun Allah. Itu bab debat nomor wahid kita ini ya Mas Kanspi. Bab berbeza pendapat nomor wahid. Tapi adakah kepintaran, kehebatan kita berhujah semasa berhujah? Nah, hal itu. Kita ini orang yang halim, yang awah, atau jangan-jangan hati kita langsung kita tutup. Kita tutup, ya. Akhirnya yang mengawal kecerdasan kita, nafsu lah, panas. Amarah. Akhirnya tak kemana. Ini bagi saya pengajaran yang luar biasa. Dan sifat Nabi Ibrahim tentang dalam ayat ini jangan didahulukan oleh Allah Subhanahu yakni sifat nih, hatinya nih, IQ dia. Email questionnya luar biasa. Akhlaknya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebelum menghujah, berdebat, malaikat adalah. Saya tunjukkan ayatnya aja Mas kalian. Ibrahim berdebat dengan malaikat, iya. Bukan protes pada keputusan Allah ya, bukan. Nanti ada penjelasannya. Tapi sebelum itu, Ibrahim sangat senang. Sifat mahmudah yang ada pada dirinya ini benar-benar diperlihatkan kepada tetamunya ketika ia menerima tetamu ini. Baik. Yakni kalau kita flashback sedikit, bermula daripada ayat 69 hingga ayat 71, surah inilah. Surah Hud 69 hingga 71, itu kan kisah Ibrahim yang sedang kita pelajari. Ayat 69, walaqad ja'at rusuna Ibrahim bil busra qalu salaman qala salamun famalabitha an ja'a bi ijlin hanid.
Kemudian falamma ra'a aydahum la tasilu ilaihim nakirahum wa ujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil lut. Yang terakhir ayat 71 wa mar'atu qa'imatun fadhahikat fabajarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Ini luar biasa ini. Ingat, saya ulangi sekali supaya tidak tidak salah faham. Ayat ini atau kisah yang diceritakan oleh ayat ini jamaah sekalian berlaku selepas Ibrahim berjaya melaksanakan perintah Allah, walaupun dari segi logiknya Ibrahim menguburkan harapan masa depannya, yakni menyembelih Ismail. Tadi saya katakan, berkat keislaman Ibrahim kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, ganjaran yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan pada Ibrahim berlipat-lipat kali ganda. Satu di antaranya yakni inilah ayat ini. Ayat ini kan cerita tentang kedatangan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dalam sirahnya Mas Kelan, sangat menarik sebetulnya ya, sangat menarik. Pertama, Nabi Ibrahim sebenarnya tidak mengenali malaikat ini. Dalam sirah yang agak panjang lah, tiba-tiba ke Ibrahim ada melihat batu kerikil datang jatuh depan pintunya, pintu rumahnya. Pintu Ibrahim terbuka. Jadi Ibrahim melihat, oh ada batu, mesti ada orang. Dilihat memang betul ada orang. Ibrahim tidak mengenali orang ini, tetamu ini. Wajahnya pun tak pernah dilihatnya. Kalau pernah bertamu, senang lah. Nak kata orang jauh, kenapa Ibrahim tak kenal? Ini bukan umat yang biasa ditemuinya. Nak kata dia dari orang nak dikatakan orang dekat, Ibrahim tak kenal. Nak kata ini tetamu dari jauh, tak ada nampak pun. Rasa kelihatan penat pun tak ada, penampilannya kemas dan bersih. Ya betul-betul macam ketika Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi di Madinah menjelma jadi manusia itulah. Yang sahabat semua bingung itulah. Nak kata orang Madinah, kami tak ada yang kenal. Nak kata yang datang oleh Nabi ini orang jauh, perjalanan jauh, tapi orangnya kemas, bajunya bersih, rambutnya tersisir rapi. Tak adalah tanda-tanda orang jauh berjalan. Macam itulah Ibrahim ditanya. Tapi Ibrahim ini jamaah sekalian, ya, orangnya sangat menghormati tetamu. Sehingga dalam ayat itu, kalau dalam yang lain, iddakhalu alaihi, ketika tetamu itu terus masuk ke rumah Ibrahim, itu satu, menunjukkan bahwa rumah Ibrahim ini sebenarnya pintunya tak pernah tertutup. Sehingga terbukanya pintu itu adalah sebagai istiqdan daripada yang perlu dilakukan oleh tetamu. Kan kita kalau datang ke rumah orang kan minta izin, tok tergambar, assalamualaikum, jadi kan baru masuk, kan begitu adabnya. Tapi dalam kisah tamu Ibrahim ini, tetamu Ibrahim tidak minta izin masuk, terus masuk. Nah, ini menarik. Ini bukan bahwa Ibrahim ini orangnya sangat mengalu-alukan tetamu. Sehingga pintu sentiasa terbuka. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Terus masuk. Walaupun tidak dikenalinya. Kemudian dia tanya kepada istrinya, ada tak makanan? Terus disebelihkan. Bermana di rumah Ibrahim ini sentiasa ada hidangan yang akan dihidangkan para tetamu bila masa datang. Ibrahim tak pergi rumah jirannya, minta pinjaman, atau pergi pasar dahulu. Tak. Nabi Ibrahim yakni seorang tuan rumah yang sentiasa punya persediaan, jamuan untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang bila mana saja. Dan itu luar biasa. Ini cerita tentang ikramud duyuf ya. Tentang ikramud duyuf. Karena kita tahu kan jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah,
pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Betul ya? Siapa saja yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, satu di antara syarat kesempurnaan iman kita pada Allah dan akhirat, Nabi kata apa? Falyukrim dhaifahu. Muliakan tetamu. Ikramud duyuf. Ini ada dalam kitab Sunan Tirmizi, jemaah sekalian, dan dinilai sahih oleh Nasruddin Albani. Salah satunya Ibrahim tengok, begitu seronok melihat tetamu, pintu terbuka. Sehingga tetamu tidak perlu ketuk-ketuk, tak perlu minta izin permission untuk masuk. Sebab itu dalam kisah tetamu ini, dia terus masuk. Iddakhulu alaih. Bukan tok-tok-tok, Assalamualaikum, boleh masuk? Tak. Dan Ibrahim terus hidangkan makanan. Dalam satu sirah, tanya berisnya sebenarnya ada separuh anak lembu, daging separuh saya, nisbun. Tapi Ibrahim kata, walaupun separuh itu cukup, Ibrahim tangkap seekor. Bahkan separuh itu sudah memadai untuk tetamunya. Nabi Ibrahim, kurang tabak. Itu ikram yang luar biasa. Ada separuh, kenapa tidak yang sehingga separuh itu yang dihidangkan tamu? Wahai sudah mencukupi. Tidak, kita tangkaplah yang seekor lah, dihidangkan. Itu ikram lagi. Dan dalam tetamu dari datang, salaman, kita sudah jelaskan tempoh hari. Ibrahim jawab, salamun. Kenapa tetamu kata salaman? Ibrahim kata salamun, sudah kita jelaskan, jadi kita tak perlu lagi ulangi ya. Kemudian Ibrahim dekatkan makanan itu, didekatkan kepada tetamu. Itu lagi ikram. Tidak suruh tetamu dekat dengan makanan. Ibrahim sendiri yang melayannya. Nah, macam tu. Bukan tetamu, ambillah. Itu ikram. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sangat-sangat tinggi. Akhlak yang dimiliki oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya sekalian, kalau kita lihat kisah sebenarlah di dalam Al-Quran tentang ikram Ibrahim terhadap tetamu ini, sebenarnya ada 15 pengajaran ya Mas sekalian. Sudah ada 15 pengajaran yang dicontohkan oleh Ibrahim ketika menyambut atau menerima tetamu. Bukan 3, 15. Yang pertama dalam Al-Quran itu disebutkan, ini sebenarnya dalam surah Ad-Dariyat ya. Kalau yang ini namun dalam surah Ad-Dariyat, coba jemaah boleh lihat. Surah Ad-Dariyat ayat 23, bermula ayat 23. Coba lihat. Ya. Seperti mana yang saya katakan tadi, pagi hari ini kita ingin pelajari pengajaran-pengajaran yang dicontohkan oleh Ibrahim melalui kisah ini untuk kita teladani. Jadi bukan dari aspek sejarahnya. Kalau sejarahnya, baca aja, pahamlah Ibrahim dapat ini. Aspek pengajaran, iktibar. Ini ayat ini boleh digabungkan, combine-kan dengan surah Ad-Dariyat, mula ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala, karena yang diulas, yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang satunya namanya Jala'ul Afham, itu surah Ad-Dariyat. Jadi Ibnu Qayyim sebenarnya banyak mengulas kisah ini ya Mas sekalian, ya. Dalam kitab Miftahu dari Sa'adah pun beliau mengulas. Ibnu Qayyim juga mengulas kisah Ibrahim, keteladanannya dari aspek ihsannya dalam kitab yang lain, yakni Jala'ul Afham.
Tapi dalam kitab Jawab Ahkam yang diuraikan, diulas, yakni surah Ad-Dzariyat. Betul-betul kitab ini hanya mengulas daripada aspek ihsannya, akhlaknya. Ayat 23 surah Ad-Dzariyat, Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimil mukramin. Ya. Adakah telah sampai tiba padamu, wahai Muhammad, perhabaran, cerita, tetamu Ibrahim yang dimuliakan, mukram. Iddakhalu alaih, tengok. Ketika tetamu itu masuk jumpa Ibrahim, tengok. Kenapa tak disebut datang ketuk pintu dulu ke, istiqdan ke, istiqnas? Kan kalau dalam surah An-Nur, kita boleh masuk rumah orang sebelum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Mesti ada istiqnas, istiqdan, salam. Ini terus masuk. Tadi saya katakan, kerana rumah Ibrahim sentiasa terbuka, memberi maksud terbuka, sentiasa mengalu-alukan. Dibukanya pintu oleh tuan rumah, itulah adalah keizinan tuan rumah kepada siapa yang nak datang. Sehingga yang nak datang tidak perlu tuk-tuk. Itu maksudnya. Bak kata mudah, Ibrahim orang yang sangat memuliakan tetamu yang ingin berkunjung ke rumahnya. Sehingga siapa yang nak berjumpa dengannya tidak perlu minta izin dengan ucapan. Karena Ibrahim telah mengizinkan tetamu, apa buktinya? Pintu rumah sentiasa terbuka. Allahu Akbar. Faqalu salaman, lalu Ibrahim jawab, salamun. Qaumun munkarun. Falam faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Baik. Pertama, sifat tetamu dalam hadis ini mukramun, dimuliakan. Mukramun, dimuliakan. Makna mukram, tetamu yang dimuliakan ini ada dua pendapat. Satu, yakni ikramu Ibrahim lahum. Pertama, karena tetamu ini orang atau yang amat-amat dimuliakan Ibrahim. Ibrahim sangat-sangat memuliakan tetamunya. Sehingga tetamunya dipanggil mukramun. Orang-orang yang dimuliakan. Bila Allah mengakui tetamu ini dimuliakan, bermakna Allah mengakui, mengiktiraf ikram yang dilakukan oleh Ibrahim kepada tetamu. Tengok. Ini mana bukan ikram biasa ya. Ibrahim sebagai tuan rumah memuliakan tetamunya. Ikramun duyuh. Dan ikramun duyuh Ibrahim ini diperakui oleh Allah. Buktinya Allah memberitahu kita, tetamu Ibrahim yang dimuliakan. Kalaulah ikram Ibrahim lain, Ibrahim pada tamu ini belum memenuhi syarat. Sehingga Allah belum mengiktiraf. Pastilah Allah tak kata mukramun. Tak ada kalimat mukramin, tak ada. Atau mungkin makna yang kedua. Tetamu yang dimuliakan, yakni annahum al-mukramun indallah. Tetamu-tamu itu yakni tetamu yang makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Keduanya boleh diterima. Ada dua pendapat. Yang pertama, bukti Ibrahim tuan rumah yang sangat memuliakan tetamu. Dan ini Quran sebut, Nabi pun sebut. Patut Nabi kata, tidak sempurna iman kamu. Kalau kamu ingin sempurna imanmu, percaya pada iman pada akhirat dan Allah, muliakan tetamu. Fal yukrim dhaifah. Tengok, digunakan lam amar tu. Fal yukrim dhaifah. Kenapa? Karena yang disuruh siapa saja? Orang ketiga. Inilah yang perlu kita budayakan, perlu kita hidup-hidupkan. Jadi orang Muslim yang tidak cukup hanya sekadar tak tinggal solat. Jadi orang Muslim yang tidak cukup sekadar tak punya hutang puasa. Jadi orang Muslim rupanya tidak cukup hanya sekedar rajin belajar. Rajin belajar, tak cukup.
Rajin baca Quran, tak cukup. Berkenaan dengan rajin baca Quran ini jemaah sekalian, Allahu Akbar. Macam sekarang kan kita sedang belajar. Kadang-kadang begini ya Mas kan, terus terang ya, minta maaf. Karena seperti mana jemaah sekalian, pasti setiap harinya tak pernah tinggal Quran. Kan? Belajar Quran sana, baca ini. Lalu apa-apa saja lah. Tapi terus terang, bila kita rajin baca Quran atau belajar Quran, ada hadis yang membuat kita sebenarnya ada rasa takut bila baca Quran atau belajar Quran. Takut, tapi takut yang positif ya, bukan takut yang negatif. Hadis itu daripada Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Saya sampaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal. Dan hadis itu sanadnya hasan. Sanadnya hasan dan dinilai muttasil oleh ahli hadis kini Su'aib Al-Arnaud. Dalam Takhrijul Mushkil ada sana. Abdullah bin Mas'ud pernah kata begini. Kunna nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyara ayatin. Dahulu. Siapa ini ucapan Ibnu Mas'ud ya? Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Jadi asal sahabat lah. Tapi sahih. Ibnu Mas'ud seorang sahabat, kibaru sahabat Rasul SAW. Beliau berkata, dahulu kami belajar daripada Rasul SAW 10 ayat. Belajar Quran daripada kami 10 ayat. Fama na'lamul asra allati ba'dahunna. Dan kami tak tahu lagi, kami belum tahu lagi apa 10 ayat selepasnya. Kami belajar 10 ayat. 1, 2, 3, 6. Dan kami tak tahu lagi apa 10 ayat selepasnya. Kan 10 ayat kami pelajari. Hatta nata'allama ma'unzila fi hadihil asri minal amal. Terjemahan bebas. Dahulu kami belajar Quran dengan Nabi 10 ayat saja. Dan kami tak akan tambahkan lagi 10, 11, 12. Tak ada. Berhenti 10 ayat. Baru kami akan tak tambahkan. Selagi kami belum memahami 10 ayat yang kami pelajari dan telah beramal dengannya, kami tak akan sambung. Kami tak akan tambah lagi. Subhanallah. Sehingga cara belajar sahabat Al-Quran ini lain ya Mas Iran. Belajar, faham, dan mengamalkannya. Lalu belajar lagi, faham, amal. Jadi antara mengetahui, mempelajari, dengan beramal itu serentak. Itu akhirnya orang dahulu hebat-hebat belaka. Hebat-hebat belaka. Kami belajar 10 ayat dan tak menambah lagi yang berikutnya. Selagi kami belum dapat memahaminya dan beramal dengannya. Bila kita faham dan beramal, baru tambah lagi. Baru tambah. Kita kan tidak hari ini. Hari ini kita kan, alhamdulillah 10 hari khatam. Saya tak kata itu tak boleh ya. Jangan salah faham ya Mas Kani ya. Saya tak kata adakah salah ke? Saya tak kata salah. Saya hanya ingin memberitahu kepada jamaah sekalian, pada kita sendiri, rupanya ada perbezaan yang sangat ketar sekali. Cara sahabat Nabi belajar Al-Quran dengan hari ini kita belajar Al-Quran. Mungkin kalau dikira sudah berapa ayat yang kita pelajari, sudah berapa kali khatam, mungkin sudah tak terkira. Tapi kalau bertanya, sudah berapa banyak yang awak faham? Mungkin makin sedikit. Yang dah baca ramai, yang dah faham sedikit. Kalau pertanyaan berikutnya, sudah berapa banyak yang anda dah amal daripada apa yang faham? Mungkin makin sedikit lagi. Rupanya orang sahabat ni hebat-hebat belaka. Kerana cara belajar Al-Quran tu lain. Belajar, memahami, mengamal. Belajar. Jadi serentak.
Kita mungkin belajar, cari, sebenarnya tapi beramalnya bila? Ini masalah. Ini masalah. Maka minta maaf, mungkin ada yang, yang penting you baca dapat pahala. Itu susah sikit lah kalau. Itu, kalau kita baca hadis ini jamaah sekalian, kita rasa, iya ya, rupanya masih tak betul cara belajar kita ni. Saya tak kata salah, masih kurang betul. Kurang sempurna. Kalau orang dahulu dengan Quran menjadi generasi yang hebat. Sekarang orang baca Quran bahkan sudah banyak kali khatam. Tahu maknanya. Tapi kenapa tidak sehebat dahulu? Nah, rupanya lain pengajarannya. Ini ucapan Ibnu Mas'ud nih. Kami belajar 10 ayat aja. Dan kami tak akan tambah selagi kami belum paham dan mengamalkannya. Jamaah sekalian. Hadis Ibnu Mas'ud ini rupanya jadi pegangan oleh seorang pejuang Islam di Indonesia dahulu. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin saya pernah cerita dahulu. Pengasas pertubuhan terbesar kedua di Indonesia. Namanya Pertubuhan Muhammadiyah. Sekarang, Allah, dianggarkanlah ahlinya, seluruh Indonesia ada 40 juta. Pertubuhan Islam yang sangat berjaya. Nomor 2 terbesar selepas Nahdlatul Ulama lebih besar. Tapi Muhammadiyah, ya Allah, universiti dia jangan tanya, beratus. Hospital beratus. Pendidikan daripada tadika hingga universiti, jangan tanya. Hospital, jangan tanya. Klinik, jangan tanya. Sangat berjaya. Rumah anak yatim. Terkenalah Muhammadiyah. Pengasasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika ia menyebarkan Islam, ini masih tahu awal tahun 20 ya, abad 20. 1912 kalau tak salah didirikan. Awal 20, abad 20 lah. Ya, di Kauman, di Yogyakarta pusatnya. Muridnya tak ramai karena maklum masih zaman Belanda, masih zaman macam-macam Belanda campur Hindu campur. Susah nak mendakwakan Islam. Sudah balik daripada Makkah belajar Quran tafsir. Yang diajarkan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang pertama sekali diajarkan tafsirnya. Surah Al-Ma'un dulu. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hak agama? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menggalakkan memberi makanan fakir, miskin dan sunyi. Hari pertama itu. Esok itu lagi diajarkan. Diulang. Esok setelah 1 bulan lebih. Hampir 40 hari. Itu tiap hari yang diajarkan kepada murid-muridnya. Akhirnya 1 hari selepas 1 bulan lebih, itu aja ajaran dia yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada santrinya, muridnya akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan Guru, Pak Kiai, minta maaf lah nak tanya lah. Bila kita nak tukar subjek, tukar ayat? Ini dah sebulan lebih, hari-hari belajar Ara'aital ladzi yukadzibu, dijelaskan lagi, diurangi itu. Bila nak tukar surah lain? Quran ada 114 surah. Jadi pelajarnya ini rasa pelik ya. Kenapa sih itu aja? Apa jawaban Ahmad Dahlan? Ya, bagus pertanyaan kamu. Kalau kamu bertanya kepada aku, bila kita akan tukar subjek, tukar ayat, kita tidak akan menukar, mengganti pelajaran kita dengan surah yang lain. Selagi kita, saya, kamu belum mengamalkan isinya. Saya tanya pada kamu,
Ayat itu kata, tahukah kamu yang mendustakan hari kiamat? Allah yang jawab, orang yang tak percaya agama, orang yang tak percaya hari kiamat, yakni orang yang menghardik anak yatim yang tidak memberikan. Sekarang, sudah berapa banyak anak yatim yang kamu jaga kesejahteraannya? Sudah berapa orang miskin yang kamu tolong? Saat ini semuanya, belum ada Pak Kiai. Lah kalau belum ada, maknanya kita tak akan sambunglah pelajaran. Mulai itu, esoknya, sampai akhirnya cari orang miskin, cari dibantu, dikumpulkan. Saya itu gerakan Muhammadiyah daripada dulu, dari awal-awal lagi, menyantuni orang-orang yang susah. Rumah yatim, itu mula-mula. Tapi mulai berkembang, mendirikan sekolah, itu untuk itu. Sampai sekarang. Beliau Ahmad Dahlan berjaya, sekarang kalau kata beliau dihidupkan lah, melihat pertubuhan Muhammadiyah sebesar itu, sedahsyat itu, punya sekolah di Tadika University, punya hospital dan doktornya semuanya yakni belajar di universitinya. Bayangkan, punya bank, punya macam-macam lah, supermarket. Rupanya memegang prinsip cara belajar Ibnu Mas'ud. Kami belajar 10 ayat dan kami tidak menambahkan selagi kami belum faham dan mengamalkannya. Setelah Ahmad Dahlan puas hati, murid-muridnya rupanya lepas belajar, lebar ke seluruh pelosok kampung-kampung, mana orang miskin dibantu cari dani. Ya, zaman itu bayangkan awal tahun 1915 macam itu. Macam mana keadaan orang itu? Negara belum merdeka, Hindu masih berkuat. Tentulah masih Allah. Daif pun ia, daif ilmunya, daif keimanannya, daif ekonominya. Gerakannya itu. Ya, ada yang setuju, ada tak setuju. Dan sekarang, tengok saja hasilnya. Kita kadang tidak ingin, yalah yang penting tahu banyak, amal nanti dulu. Mana boleh? Mana boleh? Sebab itulah saya katakan tadi, tergerak hati saya tadi, pagi ini, untuk mengajak jamaah ingin mendapatkan pengajaran daripada kisah ini. Pengajarannya, agar benar-benar yang kita pelajari ini sedikit banyak mengamalkannya selari dengan mempelajarinya. Mempelajari, setelah itu mengamalkan. Begitu. Jadi tidak perlu kita simpan ilmu itu seakan-akan tak apa, ini masa untuk kita koleksi ilmu. Nanti pengamalnya tunggu fase yang lain. Bukan begitu. Bukan begitu. Fase pertama, fase untuk menghimpun ilmu sebanyak-banyak. Ilmu ini tahu, ilmu ini. Untuk himpunkan sijil. Memperbanyak jumlah sijil. Jumlah degree. Beramalnya bila? Amalnya nantilah, tengoklah. Ada masa. Bukan. Tidak. Nilai yang dikatakan oleh Mas'ud. Tidak begitu. Apa jadi dalam diri kita? Kalau kita sudah berjaya menghimpun, tapi tak berkesempatan untuk beramal. Sebab bila kita tahu itu suruhan, sebelum kita tak tahu, kita tahu, ya terus buat. Bila tahu itu larangan, sebelum kita tak tahu, sebab belajar tahu, kita tinggal, tak perlu ditunda-tunda. Bila tahu itu suruhan dan kita dah beramal, rupanya kita beramal belum sebagai yang disuruh, ya kita betulkan. Tapi kan banyaknya sekarang. Sedar ke tak sedar, pasti kita lebih banyak. Bagi kita, mungkin bagi jamaah yang rajin belajar, pasti kita lebih banyak mengetahui daripada mengamalkan yang kita ketahui. Dan itu masalah yang sebenarnya masalah kita masing-masing, jamaah sekalian, ya. Bukan masalah bersama, masing-masing lah. Jadi contoh ini, kita praktikkan ikramud duyuf. Dan itu kaitannya dengan iman, ya. Meraihkan tetamu, menjemput tamu supaya tamu itu selesa. Itu Allahu Akbar. Itu kaitannya dengan iman, bukan hanya budaya. Bukan hanya budaya.
Ibrahim sentiasa memberikan lebih daripada yang terima. Tetamunya hanya kata salaman, dijawab salamun, lebih. Hidangan bukan diletak, sila makan datang, tak, Allahu Akbar. Dan Ibrahim tak kata, saya tidak kenal kamu. Tak, qaumun mungkarun, gunakan bahasa ketiga. Akhirnya tetamu ini tidak tersinggung dengan olah Ibrahim. Tapi tetamu sedar, faham. Tuan rumah bingung rasanya, takut nih Ibrahim. Dia dengan senyap-senyap, jangan pergi menemui istrinya. Untuk mengurangi rasa gelisah. Bukan cakap depan orang itu. Dia merasa sebetulnya rasa ada takut pada tetamu. Tapi tidak menzahirkannya, memberitahukannya depan dia. Ya, senyap-senyap. Rowo itu kan maknanya senyap-senyap. Farowo ila ali. Senyap-senyap. Agar jangan sampai tetamunya ini mengetahui yang dia sebenarnya macam kurang selesa. Itu luar biasa tuh. Wah, ini tetamu yang tak diundang. Kenapa tak rasa selesa itu kenapa tak diberitahukan saja terus terang, lagi pula dia tak diundang. Ibrahim sangat menjaga perasaan tetamu. Sangat menjaga. Tapi nah tetamu ini malaikat tahulah, Ibrahim rupanya takut. Ya, kita beritahu aja lah. Jangan takut, kami malaikat. Barulah. Tapi benar-benar orang sangat memuliakan tamu. Walaupun, kalau dalam bahasa kita, walaupun Ibrahim mungkin ada hak untuk menzahirkan kegelisahannya, ketidaknyamanan dirinya terhadap tetamu tadi, kan dia tuan rumah. Lagi pula dia bukan di... Tapi dia coba menyembunyikannya. Tidak mau membuat tetamunya ini merasa bersalah merasa. Kan kita bila kita jadi tamu je mas kan, begitu rumah orang, lalu kedai kita menyebabkan tuan rumah tak selesa, kan kita merasa bersalah. Apalagi tuan rumah pula menyatakan dengan terus terang, sebenarnya inilah saya tak selesa langsung awak datang pagi hari ini. Tak boleh langsung lah, macam menyusahkan. Boleh tak awak balik? Itu bukan Nabi Ibrahim itu. Itu bukan Nabi Ibrahim. Ya. Walaupun mungkin adat kata, awak ada hak untuk kata begitu. Tapi tidak. Islam tak kata begitu. Islam tak suruh begitu. Pastikan tetamu ini dalam keadaan yang selesa. Seakan-akan berada di rumah sendiri. Itu memanglah. Itu adab. Itu perintah agama ya. Bukan budaya. Quran mengambil berat, hadis Nabi lagi lah. Ini yang saya katakan, benda yang nampaknya remeh tapi rupanya bukan remeh. Benda yang begitu mungkin biasa tapi luar biasa. Karena Quran cerita panjang lebar melalui kisah. Kalau kita, so itu ada 15 ya. Indah sungguh apa uraiannya. Ya Allah, sampai begitu sekali maknanya. Kita belum mampu mengamalkan sebanyak ini. Itu baru kisah. Bagaimana Ibrahim menyambut tetamunya. Belum kisah ketika Ibrahim menghujah, berdebat dengan tetamunya. Nanti kita akan sampai di situ. Ya, sekarang saya ulangi. Sengaja ini saya sampaikan jadi pengajar yang patut kita ambil. Bukan jalan ceritanya. Jalan ceritanya mungkin dia membaca sejarahnya, sejarahnya. Karena betul-betul lah. Hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu membuat kita rasa bersalah itu ada ya. Bukan rasa bersalah karena belajar ya. Rasa bersalah karena kenapa? Kesungguhan beramal, mengamalkan ilmu yang kita tahu itu macam tak selari. Ilmu bertambahnya sangat laju. Tambah. Tapi amalnya tak laju macam mana. Belajar sudah, belajar face to face ada, belajar online ada, belajar baca buku ada, melalui ini ada, tanya. Tapi kadang amalnya macam-macam itu juga ya. Saya tak berubah. Lebih-lebih lagi bila yang kita pelajari bab akhlak. Itu memang susah sungguh. Susah. Kita sini mengaku ya. Kalau kita pelajari bab akhlaknya memang susah. Kalau bab yang lain, bab Islam ya, solat yang tak betul,
kemudian belajar coba betul. Itu nak betul relatif mudah. Tapi bila bab akhlak, sebab akhlak ini sebenarnya saya katakan semalam, sering kali pelajaran akhlak yang kita baca, hadis yang kita baca itu mengena kita. Ada je. Dan itu apalagi akhlak itu sudah mendarah daging dalam jiwa ya. Jemaah sekalian, memang banyak pengajaran yang Allah dah sampaikan melalui kisah Ibrahim dan tetamunya ini. Sangat banyak. Sangat banyak. Jamaah boleh bacalah sirah dan juga beberapa yang hebat dalam menguraikannya. Walaupun mungkin kisahnya hanya beberapa ayat. Satu di antaranya tadi saya tolong baca kitab Budak Sa'adah. Ya. Dan juga Jala'ul Afham. Ibnu Qayyim termasuk orang yang sangat-sangat hebat dalam mengupas pengajaran di sebalik kisah Ibrahim ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita untuk belajar tentang Ifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.